memuji, kami muliakan, tinggikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Dan kami akan dapat Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Kuduskan setiap kami jemaat Tuhan. Kuduskan setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, hanya orang yang kudus dan suci yang dapat masuk di dalam ruangan Maha Kudus. Untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dan menikmati firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba cuma alat di dalam tangan-Mu ya Allah. Namun Engkau yang punya kuasa dan otoritas. Sebab itu hamba serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Engkau yang punya firman. Engkau yang punya mujizat. Sebab itu di dalam nama Yesus, hamba alat di dalam tangan-Mu. Pakailah sesuai seturut kehendak-Mu. Dan berbicaralah ya Roh Kudus bagi sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Dan firman yang akan ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Dan terus kami tidak henti-hentinya untuk beribadah kepada Tuhan dalam pemuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan spirit. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini seharusnya pendeta Titus sudah janji akan datang bersama kita dan dia yang akan bawa firman. Tapi mungkin ada halangan dan lain sebagainya. Mari kita mau simak firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Siap mendengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan tentang memuji Tuhan sebagai korban syukur. Memuji Tuhan sebagai korban syukur. Memuji Tuhan sebagai korban syukur. Saudaraku, di dalam segala perkara, di dalam segala situasi, kondisi, Tuhan mau agar supaya kita tetap memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan ada damai dan sukacita memenuhi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Kita buka bersama-sama. Kita baca sama-sama. Mazmur pasal 146
ayat 1 dan 2. Haleluya. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama. Kita menghormati firman Tuhan pada hari ini. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku hidup dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Silakan dulu. Tapi kalau yang mau berdiri juga nggak apa-apa. Haleluya. Lalu bilang apa saudara? Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku hidup. Saudara, hidup? Masih hidup saudara? Masih. Kalau nggak hidup ada di sini. Oh begitu. Ya. Selagi aku hidup, memuji Tuhan. Haleluya. Dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Dan saudaraku, Tuhan mau agar supaya kita terus bermasmur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di rumah jangan hanya diam-diam saja. Ada tape nyanyikan, mungkin tidak bisa nyanyi, ikuti tape. Ada punya HP, YouTube, ikuti nyanyi. Puji Tuhan, maka di situ ada penghiburan, ada damai sejahtera dan ada sukacita yang kita akan rasakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bosan untuk hidup ini. Engkau lagi susah, memuji Tuhan, bukan ngomel, tetapi memuji Tuhan. Dalam memuji Tuhan, hati ini terhibur, hati ini penuh sukacita, dan semua beban berat itu akan terlepas daripada kita. Lagi nggak punya duit, memuji Tuhan. Amin. Tadi malam kita dengar firman tentang apa? Tentang apa firman Tuhan dari malam? Habakuk 3 ayat 17, 18 ya, dan 19. Nah, tapi kita baca dari ayat 15. Coba kita baca lagi. Itu ayat ini penting, saudara. Ayat ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Sehingga saya harus ulang lagi, supaya kita mengerti pemahaman. Dan ini ada kaitannya dengan firman Tuhan pada hari ini. Silakan. Habakuk pasal 3 ayat 15 mulai. 1, 2, 3. Dengan timbunan air yang membuih, membawa hatiku, mendalamnya hingga hidupku. Dan aku benar ini dapat ditentukan diri. Namun hari yang yang berbuat melangkah. Sekalipun Allah tidak guna, aku tidak berbuat. Hasil pohon itu mengecewakan. Sekalipun darah tidak bisa bersama dengan aku, tapi terharu dalam meneruskan. Tidak ada yang dosa bersama dengan. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Dia yang dalam pengaruhnya mendatangkan. Allah benar-benar kekuatan. Dia memberkati seperti kaki bisa. Dia akan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin.
Ya, saudaraku. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya. Artinya, kambing domba tidak ada di kurungan. Bahkan lembu sapi pun terhalau semua. Tidak ada apa-apa di dalam keluarga rumah tangga. Seolah-olah berat hidup ini. Udah kerja, tidak dapat seberapa pun. Dan tidak mencukupi kehidupan ini. Tetapi saudaraku yang kekasih, aku tetap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Walaupun dalam kehidupan kita mungkin makan tempe sama tahu saja setiap hari. Makan bubur sama kecap saja mungkin setiap pagi. Tetapi aku mau beria-ria di dalam Tuhan. Mau memuliakan nama Tuhan. Mau mengagungkan namanya. Dan di situ adalah kekuatan kita. Disitulah kekuatan kita, saudaraku. Sehingga kita mampu untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Selama kita berada di dunia ini. Dan Tuhan sangat memperhatikan setiap orang yang bersungguh-sungguh dengan Dia. Tuhan sangat memperhatikan orang yang serius dengan Dia. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Maka saat itu pun pertolongan Tuhan datang kepada kita. Dan janji Tuhan itu tidak pernah Dia ingkar akan janjinya. Dan Dia tetap serius akan janjinya. Dan Dia tetap akan terus menolong setiap orang yang berharap kepada Dia. Sebab itu janganlah engkau takut dan gentar menghadapi situasi dunia ini. Saudaraku, tahun 2030 nanti, PBB sudah canangkan hanya ada satu negara, satu agama, satu mata uang, dan satu pemimpin dunia. Di dalam New Age Movement, dunia baru adalah dunia antikris yang akan memimpin dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, bahwa dunia antikris ini, saudara, satu negara, satu agama. Jadi, saudaraku, kalau hari ini kita masih beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, kita patut bersyukur dengan sungguh-sungguh. Karena suatu ketika Alkitab itu akan diangkat. Dan Alkitab itu sudah tidak ada lagi beredar di bumi ini. Bahkan YouTube pun akan dihapus. Alkitab yang ada di HP saudara pun terhapus semua. Sehingga orang semua akan miskin firman Tuhan. Mereka akan haus akan firman Allah. Mereka tidak lagi dapat bergairah. Dan mereka tidak lagi dapat mencari kebenaran itu karena kebenaran sudah diangkat. Engkau yang punya rumah bukan lagi milikmu, tapi milik negara. Berbahagialah mereka yang masih kontrak hari ini. Amin. Saya tadinya mau bikin rumah satu untuk anak-anak, tapi istriku bilang jangan, biar ini saja.
Gereja nanti di atas, kita tinggal di bawah aja. Kenapa? Suatu ketika ini semua akan menjadi milik negara. Itu New Age Movement. Walaupun dia punya rumah bagus, mobil bagus, semua milik negara. Dan oleh sebab itu saudaraku, hari ini mari kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, akan terjadi rapture, pengangkatan. Orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang hidup dia dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia terus mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2 orang di tempat tidur, yang satu di atas, yang satu di bawah. Suami istri yang ada di tempat tidur, kadang-kadang istri yang lebih mencari Tuhan daripada suami. Suami lebih baik nonton apa, televisi, gol bola, daripada apa, ibadah kepada Tuhan. Suami lebih baik tupo, tahu tupo saudara? Judi, daripada datang beribadah kepada Tuhan, daripada datang mendengar firman. Inilah saudaraku kondisi dunia sekarang nanti. Apalagi 2024, 2025 sudah dicanangkan saudaraku, sudah ditandatangani, yaitu penyakit buatan dari Antek New Age Movement. Dan penyakit ini akan menghancurkan banyak orang, akan banyak orang dapat mati. Dan lebih parah daripada saudaraku yang namanya pandemi 2019 sampai dengan 2022 itu akan banyak yang mati nantinya. Oleh sebab itu saudaraku, carilah Tuhan, maka engkau hidup. Amin. Kita sekarang tidak bisa bermain-main lagi, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biar yang beribadah ini sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun sedikit sekalipun. Tapi kalau 100% mereka masuk ke dalam kerajaan surga, itu anugerah Tuhan. Daripada hanya 10% yang masuk surga, 90%-nya kemana? Tanggung jawab pendeta. Saya tanggung jawab saya. Kenapa? Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kalau gembalanya tidak benar dan biarkan domba-dombanya keleleran sana sini, berkeliaran dan tidak peduli seperti kambing-kambing itu, domba dengan kambing beda. Kalau domba, dia kalau sudah dibawa ke rumput yang hijau, dia makan terus, mau hijau ke mau kuning ke dia makan terus. Itu kalau itu domba, dia makan firman itu terus, dia makan terus, makan sampai perutnya gemuk. Pulang ke kandang, dia muntahin kembali itu. Itulah sifat domba. Dia muntahin lagi makan yang tadi dia sudah makan itu. Terus dia mulai punya lagi. Itu yang namanya memang dia. Punya kembali. Yang plastik dia buang, yang rumput yang hijau dia telan. Itulah sifat domba. Dia bawa ke air, dia minum sampai kenyang. Dia minum terus. Tapi kalau kambing, saudara, dia dibawa ke padang rumput, dia lari sana sini, dia makan yang hijau, terus tahu-tahu dia sudah pergi ke kebun orang. Dia lari lagi, kejar itu kambing susah, kepalanya batu, lari sana lari sini. Jadi gembala kambing itu mengerikan sekali. Udah ditarik, dia tetap aja berontak, saudara.
Dia berontak. Dan dia tidak mau dengar-dengaran. Bagaimana cara dia minum? Dia bawa ke sumur, dia tidak mau minum. Tapi dia ikut arah angin. Dia ikut arah angin dan dia hirup udara itu. Itu sebagai minuman dia. Saudaraku, orang Kristen macam kami, dia tidak suka berdoa. Orang Kristen macam kambing, dia tidak suka makan rumput, dia tidak suka dengan firman. Maunya yang lembut-lembut, dia nggak mau gaduh-gaduh, nggak mau. Maunya yang enak-enak, capcay kuyung hai siomay. Kalau mulai kasih makanan yang, aduh, tempe sama tahu, apaan itu katanya. Orang Kristen yang cuma hanya dengar firman, yang mau yang enak saja, mengerikan saudara. Lama-lama dia tinggalkan gereja dan dia pergi. Tetapi kalau orang yang seperti domba, mau enak ke, mau nggak enak ke, dia tetap makan terus. Masuk itu firman, pulang dia renungkan lagi itu firman. Itulah model domba. Saudara mau jadi domba atau jadi kambing? Pilih sendiri. Kita semua mau jadi domba. Amin. Saudaraku, waktunya akan berubah. Hari ini kita masih bisa dengar firman. Hari ini kita bisa baca firman. Tetapi hari besok tidak mungkin. Semua terangkat habis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita akan jatuh di dalam kemiskinan akan rohani kita sendiri. Next. Satu, dua, tiga. Inilah kami Tuhan. Satu, dua, tiga. Inilah kami Tuhan, memuji-Mu dengan segenap hati dan bernyanyi untuk memuliakan Tuhan selama aku hidup. Tiada hidup yang lebih berarti daripada hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, inilah kami. Inilah aku ya Tuhan. Aku mau memuji-Mu dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu berada di hadirat-Mu. Pakai Engkau yang itu lagunya. Ya, lupa. Udah lama itu lagu. Minggu depan nyanyikan lagu itu. Ya, Ibu Gembala ya. Minggu depan nyanyikan lagu itu. Saudaraku yang kekasih, inilah kami. Tuhan, memuji-Mu dengan segenap hati dan bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan selama aku hidup. Tiada hidup yang lebih berarti daripada hidup untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Muliakanlah Tuhan. Lagu Protestan dulu. Muliakanlah. Muliakanlah.
bagi Allah, bagi Allah maha tinggi, damai di bumi, damai di bumi manusia. Terus itu lagu Protestan. Orang Protestan yang lebih hebat. Dan GKJ yang lebih pintarnya dia itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, muliakanlah Allah, maka Allah akan mempermuliakan dirimu juga. Haleluya. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Silakan Pak Joshua baca. Ikuti saja. Kami adalah terang dunia. Haleluya. Matius 5 Ayat 14 sampai 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin Kota yang tersembunyi. ada di atas gunung tidak apa? Mungkin tersembunyi. Tidak akan tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Orang tidak menyalakan pelita lalu taruhnya di bawah Gantang. apa itu? Gantang. Gantang itu apa? Gantang itu kayak tempat nasi. Taruh di bawah literan beras. Ditutup dengan literan beras. Kira-kira nampak enggak? Terus Melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. melainkan di atas kaki dia. Anda dan saya ini adalah terang dunia. Kita tidak bisa menyembunyikan diri kepada siapapun. Kamu orang Kristen ya, saudaraku, firman Tuhan katakan, ribuan mata melihat engkau, ribuan mata melihat perbuatanmu. Hei anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. 1000 mata, 2000 mata di sekelilingmu akan melihat engkau. Dan kita tidak bisa berbuat apa. Kalau orang dunia yang tidak percaya Tuhan melakukan kejahatan, itu biasa. Tetapi kalau anak Tuhan melakukan kejahatan, itu saudaraku akan disorot. Sangat luar biasa. Dan sangat luar biasa kalau anak Tuhan buat dia jahat. Dan sangat disorot. Dan belum tersebarlah, wah si pendeta anu dia melakukan ini dan itu. Wah si anu yang gerejanya itu tuh Pak J itu lagi buat begini dan begitu. Itu 1000 mata memandang. Sebab itu hidup kita ini harus menjadi terang bagi semua orang. Haleluya. Menjadi terang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mau kita jadi terang. Terus baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Permuliakanlah Allah dengan terangmu. Artinya kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kita melakukan yang baik di hadapan manusia. Supaya apa saudaraku? Supaya dunia melihat kita bahwa kita betul anak-anak Tuhan. Kita betul adalah pewaris kerajaan surga. Dan itulah yang Tuhan suruh. Itu yang Tuhan kehendaki. Agar supaya apa? Kita menjadi terang dan garam bagi dunia. Tuhan mau agar supaya kita menjadi garam dan terang. Bahkan menjadi contoh bagi dunia ini. Sehingga mereka yang belum terselamatkan
dapat diselamatkan. Haleluya. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Haleluya. Apa maksudnya? Silakan dibaca. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahu tentang baca. Bisa dengar, bisa lihat ini? Kecil ya? Bisa. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maksudnya apa, saudara? Seluruh kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Apa yang menjadi milikmu itu adalah milik Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya kehidupan kita ini, kita harus muliakan Dia dengan tubuh kita ini. Bagaimana caranya? Kalau di gereja kita menyembah Tuhan, angkat tangan kita. Artinya tubuh kita merespons kehadiran Tuhan. Kalau kita bertelut, disuruh bertelut saja. Kalau Roh Kudus suruh kita bertelut, gak usah pandang siapapun di bumi ini, di samping kiri kananmu, tidak peduli. Kalau Roh Kudus suruh bertelut. Roh Kudus suruh angkat tangan. Roh Kudus suruh duduk. Roh Kudus suruh berdiri. Tidak perlu lagi dipandu sama WL. Mari kita berdiri, mari kita tepuk tangan. Kalau Roh Kudus suruh, kita tepuk tangan. Jangan harus diperintah. Kalau kita yang diperintah, saudara, kita sebagai apa? Kalau kita terus mau diperintah, kita sebagai apa, saudara? Bukan robot. Kita sebagai bawahan. Amin. Hanya mau diperintah saja, itu kita bawahan, saudara. Tapi kalau engkau firman Tuhan, engkau adalah kepala dan bukan ekor. Amin. Berarti tidak perlu diperintah. Otomatis apa yang kita mau lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau di gereja, kalau tidak disuruh berdiri, nggak akan berdiri. Ayo silakan duduk lagi. Emangnya kita robot? Tuhan suruh berdiri ya. Kalau Roh Kudus suruh kita berdiri ya, kita berdiri, saudara. Saudaraku, nggak usah perhatikan. Itu setan lagi kerja. Dia nggak suka. Tadi sendiri itu gitar lagi berdiri begini dia jatuh sendiri. Itu setan punya kerja. Nggak usah pusing. Toh kalau rusak kita beli lagi, amin. Amin. Karena Tuhan punya uang, bukan kita yang punya uang. Haleluya. Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya kita merespons apa yang Dia katakan kepada kita dari sanubari hati kita. Kalau itu disuruh bangkit berdiri, tetapi Tuhan bilang duduk saja, ya duduk aja, nggak usah berdiri. Makanya kalau lihat kiri kanan, Gak perlu lihat. belakang. Harus dari motivasi diri kita sendiri kepada Tuhan. Next. Saya akan cepat supaya kita cepat pulang.
Iya. Udah kali. Ntar makan. Yang Pusing. Belum nyampe. Pusing. Pusing. Kenapa mesti pusing? Ada saudara ini Elia. Dia pagi-pagi udah nyarap kok. Kenapa tadi nggak nyala di atas? Salahmu sendiri. Karena itu, jagalah tubuhmu. Jangan dipakai untuk apa? Berbuat dosa. Di dalam hidup, dalam kecemaran dan kenajisan. Tetapi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu janganlah tubuhmu, jagalah tubuhmu, bukan janganlah, jagalah tubuhmu. Jangan dipakai untuk berbuat dosa di dalam hidup, di dalam kecemaran dan kenajisan. Tetapi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Saya bersyukur kepada saudara kita. Sebenarnya dia harus jadi gembala, dia harus jadi hamba Tuhan. Itu saudara pendeta Daud. Saudara tahu pendeta Daud? Ada di sini? Ada di sini? Gak tahu. Kenapa saudara? Begitu dia dibaptis, sungguh-sungguh dibaptis. Dia dibaptis. Begitu keluar dari air, perubahan terjadi dalam diri. Sinar kemuliaan Allah menyinari hidupnya. Walaupun badannya penuh tato, tetapi saudaraku, kemuliaan Allah tetap mengalir dalam hidup. Dan pada saat dia dibaptis, habis dibaptis, dia langsung berhenti merokok. Dia langsung berhenti mabuk-mabuk, minum-minum. Berhenti semua total. Dan hari ini dia hanya cuma maunya minum air putih saja. Haleluya! Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apa dia mau merubah diri sendiri? Tidak. Tapi Roh Kudus yang merubah dia. Dan Roh Kudus pun mau merubah juga. Masa yang lain bisa, kita tidak bisa. Amin. Haleluya. Ada pembaharuan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Ini hanya satu contoh soal. Hanya juga Elia. Pak Pendeta Elia, saudara. Dulu tukang perokok. Dulu main judi. Dulu suka minum, tua, mabuk. Tetapi ada perubahan sekarang. Haleluya. Suka pukul orang, suka berantem juga. Udah ya? Tetapi hari ini Tuhan jamah dan akhirnya dia berubah. Amin. Dari hidup yang lama jadi hidup yang baru. Siapa yang urus itu? Roh Kudus yang urus dia, bukan pendeta yang urus. Pendeta cuma alat, tetapi Roh Kudus yang langsung menjamah. Tanpa Roh Kudus berubah, tidak seorang pun dapat bisa berubah dia. Sebab itu berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan, maka akan terjadi restorasi di dalam hidupmu. Ada perubahan. Haleluya. Amin. Yang tadinya cerewet, sekarang sudah tidak cerewet lagi. Hah? Udah kontrak. Bisa dirubah. Oh, nggak bisa ya? Tabiat itu, Mas. Tapi bisa dirubah. Tadinya suka marah-marah, sekarang sudah tidak lagi marah-marah. Memuji Tuhan. Lembut dan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan senang kepada kita semua.
Kita dapat memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita. Ibrani 13 dan 15. Kita dapat memuji Tuhan dengan apa? Ucapan bibir kita. Coba baca ini. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu ketika kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bagaimana cara kita mengucapkan bibir kita kepada Tuhan? Haleluya. Itu ucapan bibir. Haleluya. Itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan anak-anak yang tidak suka memuji Tuhan. Dia bilang, ih mama cerewet. Suami yang suka lihat istrinya, ih lu cerewet amat sih. Kemarin ada seorang bapak bilang, kalau istriku cerewet, aku pergi saja dari rumah. Pergi untuk sementara. Tidak sesuai pergi. Menghindar. Menghindar itu namanya. Menghindar. Daripada istriku cerewet, gua hindar aja ya. Daripada gua sakit kepala. Hindarnya. Untuk Pak Happy selalu tidak ada di rumah, jadi nggak merasakan. Pantesan suami nggak balik-balik lagi gara-gara aku cerewet. Nah saudaraku, ini penting sekali saudara. Kita juga dapat memakai bibir kita memuji Tuhan, tetapi juga dapat untuk mengutuki manusia, serta menggunakan kata-kata yang kotor dan jorok. Mulut ini, kalau anak-anak sudah mulai bergaul satu dengan yang lain, anak Tuhan sama anak dunia mulai bergaul, ngomongannya sudah mulai berubah. Ngomongannya jadi kotor, kebun binatang, terus papa. Tidak lagi memuliakan Tuhan. Ada di sini begitu? Ada. Ada sekolah ada di sini begitu? Halo? Banyak. Mana dia? Pakai baju apa dia itu? Pakai baju hijau ya? Semoga tidak lagi. Kadang-kadang anak-anak suka marah sama mamanya. Ih mama, Nggak jelas. gak jelas. Iya itu. Nggak jelas. Mama nggak jelas. Mama begitu, gak jelas ah. Nggak jelas. Nggak jelas pelit lagi. Udah pelit lagi. Buat dia nggak jelas. Buat kita jelas. Nggak jelas gimana. Ada orang mah makannya, ih ayam goreng terus. Gua mau makannya tempe sama tahu melulu. Sama telur. Ada yang begitu? Ada di sini Ya. begitu? Ada? Ada. Gua bilang bertobat. Haleluya. Tapi anak-anak di sini baik semua sih. Iya, men. Cuma ada gak mau aku. Baik saudaraku. Kita dengan bibir kita dapat memuliakan Tuhan, tapi dengan bibir kita juga kita bisa maki-maki orang. Artinya, untuk Jokowi itu lebih hebat daripada orang Kristen, saudara. Jokowi dimaki-maki habis-habis. Dibilang PKI lah, dibilang inilah, dibilang itulah. Goblok lah, bodoh lah. Blow on. Tetapi apa saudara, dia diam 1000 bahasa. Dia gak menuntut siapapun. Orang boleh ngomong dia.
yang tahu Tuhan. Dan mereka yang ngomong itu, saudara, pernah saudara, beberapa sudah mati karena karena ngomongin Jokowi yang enggak. Ada banyak yang sudah mati gara-gara omongannya dia. Mulutmu adalah harimau. Hati-hati saudara. Amin. Seringkali saudaraku, kalau saya ketemu sama wanita, hai kau cantik sekali. Kalau dia respon, bahaya juga untuk saya. Ih, nggak jelas. Kalau kita ngomong, lu kau jelek amat, pasti dia maki-maki kita. Mau cantik ya. Walaupun udah tua, udah keriput-keriput, kayak nenek saya tuh, tetapi dia cantik saja, amin. Amin. Haleluya. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Beda. Pernah tidak saudara lihat istrimu, terus engkau katakan, istriku. Tidak. Belum habis. Apakah nggak pernah Elia ngomong istrinya cantik? Jeremy yang sering. Oh, iya. Cantik amat. Iya. Kita diwakili berarti diwakili. Jadi wakili sama Jeremy. Bibir, lidah, dan mulut kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita diberkati dan sehingga Tuhan Yesus memuliakan hidup kita juga. Amin. Bibir mulut kita ini untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya Yesus pun dapat memuliakan kita. Amin. Saudara mau dimuliakan? Amin. Saudara mau dimuliakan? Amin. Kita butuh pengakuan Yesus dalam hidup kita. Bahwa engkau dan saya adalah anak Tuhan. Bagaimana caranya? Kita selalu memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa pun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan Pak Iman, jadilah dia sembuh. Haleluya. Amin. Itu doa kita semua. Amin. Pak Samuel sembuh. Haleluya. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Haleluya. Next. Empat. Surah Joshua baca. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Saudaraku, kalau engkau sakit, kira-kira engkau bisa menghasilkan uang? Kalau Anda sakit, tidak dapat bekerja, tidak menghasilkan beras untuk keluarga. Kalau Tuhan berikan kesehatan kepadamu dan kepadaku, dan bisa menghasilkan berkat uang untuk keluarga itu, artinya semuanya itu adalah dari Tuhan. Haleluya. Kalau semua dari Tuhan, berarti kita harus mensyukuri yang Tuhan berikan kepada kita. 1 rupiah pun itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita, saudara. Sebab itu, saudara, apapun hasil kita, kita harus memanage begitu rupa. Supaya apa, saudara? Supaya uang yang dihasilkan daripada kita itu kita memanage begitu rupa agar supaya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi ibu-ibu jangan suka boros.
Banyak ibu-ibu yang boros. Enggak, di sini nggak ada. Di sini nggak ada yang boros, Hemat-hemat. tetapi ada juga yang boros. Nggak ada. Belum waktunya, belum tanggal 31 udah minta duit lagi. Wah, karena semua mahal, Pak. Tuh, dengar tuh. Uang ini tuh sama ibu tuh. Semuanya mahal ya. Ini mahal. Skincare aja mahal. Skincare mahal, Aku beli. nggak usah pakai skincare lah. Udah cantik begitu. Skincare dari kerajaan surga lebih hebat daripada skincare yang ada di bumi ini. Amin. Itu anak-anak muda itu. Cucu saya sendiri udah skincare, gitu ya. Setiap hari skincare. Mau tidur pun skincare. Saya bilang, lo orang ya masih muda udah skincare, nanti udah tua itu keriput semua. Ada aku malah minta plastik. Operasi plastik lagi. Begitu kena sinar matahari apa yang terjadi? Meleleh. Mulai bintik-bintik semua mukanya. Itu nyatanya seperti begini. Tuhan lu bikin muka gua kok begini modelnya. Mestinya kasih ini dong Tuhan supaya putih. Udah diciptakan hitam ya hitam aja. Halo? Ini rambut ini sebenarnya sudah putih semua. Tapi dikasih hitam. Supaya apa? Supaya orang pandang manis gitu. Pasti 7.500. Cantik dari dalam. Salah lu. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 silakan dibaca. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Amin. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan masa hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Siapa mau diberkati? Saudaraku, mari kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tubuh ini, dan dompet kita juga kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Saya tidak pernah mau ambil uang kas, karena uang kas juga nggak cukup untuk urusan gereja maupun urusan apapun. Kalau urusan listrik dan air, gereja harus tanggung, karena itu untuk gereja. Tetapi kalau urusan pribadi misalnya, mungkin ada mubes di sini. Seperti minggu kemarin ada musyawarah besar GBI di Sentul. Hotelnya, makannya, semua saya harus bayar. Berapa juta, saudara? Tidak pernah sepeser pun saya ambil dari uang kas, karena uang kas pun nggak cukup. Semua dari kantong. Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dompet saya ini adalah milikmu. Jadi kalau saya keluarkan berarti untuk Tuhan juga. Dan begitu habis uangnya, dompetku kosong, tiba-tiba ada yang kirim lagi. Amin. Gimana itu, saudara? Enak, saudara. Saya paling enak sebenarnya di bumi ini. Istriku itu, saudara, saya mau ikut. Enggak, dipaksa. Walaupun dipaksa, tapi dia mau bayar. Iya, Dek. Bilang nggak usah, saya bapak yang bayar. Bayar.
Dia bayar cuma 100.000. Yang penting bayar. Ya saudaraku, semua Tuhan tercukupi, mencukupi segalanya. Dan ingat saudara, Natal kita akan ada di puncak. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, gua kagak punya duit ya, tetapi Tuhan akan bayar itu villa. Jadi villa itu nanti tanggung jawab saya. Saudara punya tanggung jawab kendaraan, mobil, semua. Makan, minum, saudara punya tanggung jawab. Amin? Amin, jemaat? Kalau villa mungkin nanti tanggung jawab saya lah. Puji Tuhan. Selama kita menyenangkan Tuhan Yesus dengan harta kita, hidup kita tidak akan berkekurangan. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama kita menyenangkan Tuhan Yesus dengan harta kita, hidup kita tidak akan berkekurangan. Tetapi malah kita bisa dapat bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain yang berkekurangan dan yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Kalau kita milik sama Tuhan, kita tidak bisa dapat menolong orang lain. Tetapi kalau kita diberkati, kita juga dapat memberkati orang lain. Kita mau jadi saluran berkat. Caranya bagaimana? Dari Tuhan ke kantong kita, dari kantong kita ke salurkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi Tuhan kasih, salur lagi. Kita menjadi penyalur berkat Tuhan. Tapi kalau kita terima dari Tuhan, terus kantongin saja untuk diri sendiri, itu tidak akan bertambah-tambah. Tetapi kalau uang itu datang masuk ke kantong kita, kita kasih lagi kepada orang yang berkekurangan, pasti Tuhan akan menambah berkat kita. Haleluya. Dan kita tidak akan berkekurangan. Haleluya. Ada orang yang menghamburkan uang, semakin kaya, tetapi ada orang yang menahan berkatnya, semakin miskin. Ingat ini. Kaya juga ya? Ya sudah. Tapi miskinnya di surga. Nanti dia miskin di surga. Alasan paling kuat kita memuji Tuhan adalah karena kita percaya kepadanya. Itu alasan pertama. Allah menghendaki pujian yang berasal dari hati nurani yang terdalam. Allah mau supaya kita memuji Tuhan dari hati kita. Haleluya. Next yang terakhir. Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat. Kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya. Mazmur 104 ayat 1. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mazmur. Tuhan sanggup menolong kita sebab Ia adalah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi.
Kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14 itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu juga adalah Allah. Pada mulanya ialah yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang kita kenal namanya Yesus. Amin. Allah punya nama siapa? Yesus. Allah yang kita kenal adalah punya nama adalah Yesus. Kalau orang Israel bahasanya dia adalah Yahweh, Yeshua HaMashiach. Dialah Yesus. Itulah Allah yang kita kenal. Jadi tidak salah saudaraku, percaya kepada Yesus berarti engkau percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan katakan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 10 ayat 31. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan sampai dia katakan kepada kita, engkau dan saya adalah satu. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Haleluya. Kita manusia yang biasa. Tetapi Yesus dia berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Haleluya. Berarti kita ini ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti segala sesuatu dia mampu untuk melakukan apapun di dalam hidup kita. Jadi kalau kita dapat melakukan mujizat, bukan kita yang melakukannya, tapi Yesus yang ada di dalam diri kita yang melakukannya. Haleluya. Amin. Saudara, saya minta bantu doa. Kalau Tuhan berkehendak, Oktober atau November ini saya akan buat KKR di timur dari Kupang sampai ke Giling. Jadi itu lagi diatur jadwalnya, saudara. Dari Kupang mereka akan atur jadwalnya untuk seluruh timur Kupang. Saya akan datang untuk bikin KKR di sana sebelum saya dipanggil Tuhan. Haleluya. Saya mau melakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir bagi kita, Mazmur 146 ayat 6. Silakan kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Dia, nama di atas segala nama, nama yang indah, nama yang menciptakan langit dan bumi. 1, 2, 3. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian. Satu pujian yang tadi pagi jam 3 pagi saya siapkan pujian ini. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Kita akan masuk di dalam Tuhan. Amin.
Mari kita renungkan sejenak akan firman Tuhan buat kita semua pada saat pagi hari. Jangan sampai firman itu hilang sia-sia saat kita keluar dari ruangan ini. Tapi biarlah kita minta sama Tuhan Yesus untuk supaya firman itu boleh kita renungkan sehingga firman itulah yang mengubah kehidupan kita. Firman itulah yang tergenapi dalam kehidupan kita sehingga kita boleh bagaikan bejana yang indah di hadapan Tuhan. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan Yesus, aku tidak takut Tuhan Yesus. Fokuskan pikiranmu, hatimu, serahkan kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau berkata, aku ini adalah berharga di matamu Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar sejenak berdiam diri, merenungkan, sudahkah, katakan kepada diri sendiri, sudahkah aku berkenan di hadapan-Mu ya Bapa? Sudahkah aku layak di hadapan-Mu ya Bapa? Kalau belum, mari kita katakan kepada Tuhan Yesus, ampuni aku ya Bapa. Ampuni aku ya Bapa. Aku belum bisa membalas kasih-Mu. Aku belum bisa berkenan di hadapan-Mu. Aku masih di dalam kedaginganku ya Tuhan. Aku masih egois. Aku masih mementingkan diri sendiri. Ampuni aku ya Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, ampuni aku ya Bapa. Belas kasih-Mu Tuhan Kau limpahkan kepada aku ya Bapa. Kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus Engkau nyatakan di dalam diriku Tuhan. Sekalipun aku banyak sekali kelemahan dan kekurangan, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan-Mu ya Tuhan nyata di dalam diri. Katakan kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan sekali lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan pujian dan syukur kepada Tuhan. Aku bawa diriku kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatiku. Aku katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau yang bertambah-tambah, akulah yang berkurang-kurang di dalam diriku. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku berserah
Aku tahu Tuhan Yesus, hidupku sudah dibayar dengan lunas oleh Tuhan Yesus atas kayu salib. Dengan Engkau mencurahkan darah-Mu yang kudus, darah yang tidak bersalah, dijadikan bersalah oleh karena Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dan Tuhan berkata, aku ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Aku sangat berharga sehingga aku dijadikan biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyegarkan jiwa dan roh kami, membuat iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, aku mau tetap iring Yesus. Aku tahu Engkaulah segalanya dalam hidupku. Engkau memberkati hamba-Mu Bapa J yang sudah menyediakan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman inilah yang dapat kami renungkan untuk kami bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Sehingga kami boleh menyatu di dalam Tuhan. Dan Tuhan menyatu di dalam kami. Tidak ada yang lain selain kami mau belajar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.